Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bi basmalah. Baik, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya kajian kita ya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita masuk di bab yang kelima, adab para penghafal Quran. Di antara adab para penghafal Quran yang kedua adalah membiasakan diri membaca. Taib, tafadhali dibaca. Taib, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang sangat luar biasa sekali adab ya para pembaca Al-Qur'an, adab para penghafal Al-Qur'an yang kedua, yaitu membiasakan diri membaca. Qiraatul Quran merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim ya, di mana Al-Quran sendiri merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada ya umat manusia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, itulah Alkitab, itulah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi di dalam pembahasan ini menyebutkan hendaknya ya seorang penghafal Quran, ahlul Quran, membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Para salaf mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Quran. Jadi apa? Ya intinya ya membiasakan diri dalam membaca Al-Quran merupakan ruh bagi ahlul Quran. Ahlul Quran tidak boleh kemudian kelewatan, tidak boleh ketinggalan dari qiraatul Quran. Dan para salaf terdahulu berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Quran ini. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasanya mereka dahulu menghatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Ya, 2 bulan sekali khatam. Yang lainnya sebulan sekali. Ada yang 10 hari sekali, 8 hari sekali, mayoritas 7 hari sekali ya. Ada pula yang menghatamkan setiap 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali. Tetapi ada juga yang menghatamkan 2 hari sekali ya. Jadi apa? Yang paling lama ya para ulama terdahulu ya khatam Al-Quran berapa bulan sekali? 2 bulan sekali ya, itu maksimal ya. Itu kita setiap 2 bulan sekali kita menghatamkan Al-Quranul Karim ya. Ada yang sebulan sekali, ada yang setiap 10 hari sekali khatam ya, ada yang 8 hari khatam ya. Dan mayoritas salaf terdahulu itu mereka menghatamkan mushaf, menghatamkan Quran seminggu sekali ya, setiap 7 hari sekali ya, mayoritas adalah menghatamkan ya. Jadi apa? Ada yang lama, Pak Ustadz, kenapa 2 bulan sekali baru khatam? Karena kemudian mereka sibuk ya untuk menulis ilmu, untuk mengajarkan ilmu ya. Mungkin di antara mereka ada yang menjadi pejabat dan lain sebagainya, sehingga sibuk dengan urusan-urusan negara ya, sehingga kemudian apa baru bisa menghatamkan ya 2 bulan sekali. Akan tetapi mayoritas salafus soleh terdahulu mereka menghatamkan Quran setiap 7 hari sekali ya. Banyak di antara mereka yang menghatamkan sekali dalam setiap malamnya ya, bahkan ada yang lebih hebat dari itu, setiap malam khatam ya. Ada yang sehari semalam 2 kali ya. Jadi apa? Sehari semalam 2 kali ya. 3 kali, ada juga yang 8 kali, Masya Allah ya. 4 kali di waktu malam dan 4 kali di waktu siang harinya, Masya Allah. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi ada di antara salaf itu ada yang menghatamkan ya Quran berarti sehari semalam berapa kali? 8 kah? 8 kali. Siang khatam 4 kali, malam khatam 4 kali, sehingga sehari semalam khatam 8 kali. Masya Allah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini. Di antara yang menghatamkan sekali dalam waktu sehari semalam ini ada ya salafus saleh yang biasa
ya dalam sehari semalam khatam sekali, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Syafi'i dan lainnya. Ini ya mereka, Utsman, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, ya Syafi'i dan yang lainnya itu menghatamkan sekali dalam waktu sehari semalam. Ya, dari siang 15 juz, malam 15 juz. Ya, sehari semalam pokoknya 30. Ya, sehari semalam khatam 1 kali. Yang menghatamkan 3 kali, yaitu sehari semalam ada yang menghatamkan berapa? 3 kali. Salim bin Itr rahimahullah, hakim Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah. Masya Allah, ya. Jadi apa? Salim bin Itr ini menghatamkan sehari semalam berapa kali? 3 kali. Abu Bakar bin Daud meriwayatkan bahwa ia menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap malamnya. Masya Allah. Jadi setiap malam ya 3 kali khatam. Adapun Abu Umar Al-Kindi menyebutkan dalam kitabnya Qudatul Misra bahwa ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali dalam 1 malam. Masya Allah, ya. Jadi apa? Ini Salim bin Itr rahimahullah, ini hakim Mesir pada pemerintahan Muawiyah, ini disebutkan ya di dalam kitab ya Qudatul Misra, ya beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali dalam 1 malam. Dalam satu malam 4 kali. Seorang syekh yang soleh, Imam Abdurrahman As-Sulami rahimahullah berkata, saya mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, Ibnul Khatib rahimahullah menghatamkan Al-Quran 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Setahu kami inilah khataman yang paling banyak dalam sehari semalam. Ya, jadi apa? Kalau ditanya siapa salafus saleh yang paling banyak menghatamkan Quran, yaitu adalah Ibnul Khatib. Ya, Ibnu Khatib, ya ini beliau apa? Ya, malam hari khatam 4 kali, siang hari khatam 4 kali. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, Ustaz, ini bagaimana kerjanya kan gitu ya? Ya, mereka ya para ulama-ulama tersebut ya biasanya menjadi hakim. Ya, menjadi hakim itu ya fokusnya adalah mengajar, ya, menulis ilmu dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian mereka sudah memiliki ma'isyah yang sudah dijamin oleh negara. Ya, karena kemudian mereka hakim mufti ya yang kemudian apa? Mendapatkan rotib namanya. Dan mungkin juga ada yang memiliki usaha-usaha yang dijalankan oleh orang lain sehingga mereka bisa fokus untuk ya memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Duraqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Mansur bin Zadzan dari beberapa tabi'in rahimahullah bahwa ia menghatamkan Al-Qur'an sekali pada waktu antara zuhur dan asar. Dari baca Quran dari ba'da zuhur ketika datang asar selesai. Masya Allah. Sekali pada waktu antara maghrib dan isya. Ya, antara apa? Maghrib dan isya. Ini kadang-kadang kita tidak masuk akal nih kan. Gimana ceritanya, Ustaz? Dari maghrib sampai isya kemudian khatam Quran. Ini 1 juz berapa menit kan ya? 1 juz berapa menit? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini karomah mereka. Dan ini disebutkan oleh ya Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini. Ya, karomah para ulama terdahulu yang kemudian tidak terlintas. Ya, kita mikirnya sulit ya. Gimana? Ya, antara maghrib dan isya itu kan sekitar 45 menit, 1 jam kan gitu ya. Ini khatam 1 kali. Ya, padahal Al-Qur'an ada 30 juz. Ya, jadi para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau kita kemudian melihat ya kehidupan para salafus saleh terdahulu ini ya kadang-kadang di luar nalar kita. Ya mungkin dulu di sebagian orang saja kalau mendengar bahwasanya Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Qur'an ya 60 kali. Orang itu kemudian apa terheran-heran. Kok bisa bulan Ramadan khatam Al-Qur'an 60 kali? Artinya ya sehari semalam 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali.
Ini orang yang jauh dari Al-Quran mungkin kan gitu ya. Loh kok bisa seperti ini Ustadz kan ya? Bisa ya. Buktinya ada santri-santri ya. Ada santri Markas Putra ABM itu 2 orang ya, angkatan pertama itu mulai ya setoran hafalan Qur'annya dimulai dari ba'da subuh selesai jam 1:30 ya, jam 1:30 siang selesai ya. Di sini ada ya kemarin kayaknya ya, yang sudah ujian 1 kali majelis ya. Mulai dari jam berapa itu Mbak? Mulai jam berapa? Jam 2 malam atau siang? Jam 2 malam selesai? Jam 5 ya, jam 2 malam selesai jam 5 sore ya. Nah ini ya masuk akal juga ya. Ini kalau mungkin hafalannya itu 1 juz bisa ya 18 menit ya, bisa 15 menit ya kalau menggunakan bacaan hadr ya. Ya, maka kemudian Ustadz bagaimana bacanya, apakah dengan tartil kan gitu ya. Nah, kalau dengan tartil ya bacaan pelan kan gitu ya, ya sudah bisa ngantuk-ngantuk itu yang menyimak itu kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ini bisa dilakukan ya ba'da subuh 1:30 siang selesai. Ya, ini orang Indonesia yang hafalannya tidak secerdas Imam Syafi'i, bahasa Arabnya tidak sefasih Imam Syafi'i, maka sangat memungkinkan sekali ya bagi Imam Syafi'i kemudian apa untuk mengkhatamkan ya sehari semalam 2 kali, sehingga ketika selesai Ramadan ya, ketika selesai Ramadan khatam 60 kali ya. Imam Ibnul Khatib ini tadi ya luar biasa sekali ya, lebih dahsyat lagi ini ya, sehari ya, ketika siang 4 kali, ketika malam 4 kali ya. Sampai kemudian di sini disebutkan ya ada ulama yang kemudian apa ya menghatamkan sekali pada waktu antara maghrib dan isya pada hari biasa, dan 2 khataman lebih beberapa juz ya jika bulan Ramadan ya. Ini maghrib sampai isya. Dahulu mereka salaf pada bulan Ramadan biasa mengakhirkan sholat isya hingga lewat 1/4 malam ya. Jadi apa, sholat isyanya diakhirkan ya. Untuk apa? Ya untuk qiraatul Quran ya. Kenapa? Karena ada hadis ya disunahkannya untuk mengakhirkan waktu sholat isya ya. Suatu hari ya para sahabat menunggu baginda Muhammad SAW di masjid untuk melaksanakan sholat isya. Kemudian Rasul belum pula kunjung datang, sampai disebutkan di dalam hadis ini para sahabat itu tertidur. Ada yang tidur sampai ngorok yang terdengar dengkurannya ya. Ketika Rasul SAW datang, kemudian didirikan iqomah, kemudian mereka sholat bersama Rasul SAW untuk melaksanakan sholat isya. Sehingga kemudian di dalam madhab Syafi'iyah ya sholat isya disunahkan untuk diakhirkan ya, untuk diakhirkan berdasarkan hadis ini ya. Kemudian dari hadis ini juga diambil ya sebuah apa namanya ya dalil bahwasanya tidur ya tidak membatalkan wudhu ya. Kenapa ya? Karena kemudian apa, sahabat sampai mendengkur ya, kemudian langsung kemudian melaksanakan sholat ya. Maka di sini ada khilaf ya, apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama membatalkan wudhu secara mutlak, yang kedua tidak membatalkan secara mutlak, kemudian yang ketiga ya dirinci apabila dia duduknya dengan duduk yang sempurna ya, sehingga kemudian apa ya pantatnya itu yang apa namanya menyentuh ya lantai, sehingga tempat keluarnya angin tertutup, maka kemudian apa tidak membatalkan wudhu. Dan ini pendapat yang diambil oleh ya Syafi'iyah. Thayyib, kita lanjutkan ya, bahwasanya apa, ketika masuk bulan Ramadan para salaf itu mengakhirkan ya sholat ya apa namanya sholat isyanya ya, kemudian apa digunakan untuk qiraatul Quran ya. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, ayahku melakukan ihtiba dan beliau tidak melepaskan selendangnya hingga menghatamkan Al-Quran ya.
Ini menyelisih hadis Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW. Barang siapa menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka ia tidak akan memahami isinya. Hal ini akan dibahas. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad. Hal ini juga akan meniadakan tujuan dari membaca Al-Quran, yaitu mentadaburi kalamullah. Ini di catatan kaki yang ada. Ya, maka diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, ayahku melakukan ihtiba dan beliau tidak melepaskan selendangnya hingga menghatamkan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan ihtiba, para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang dimaksud dengan ihtiba ini adalah, ihtiba ini duduk. Ya, ada beberapa duduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ihtiba ini seperti ini. Ya, ihtiba ini duduk seperti ini. Nah, ini ihtiba. Kemudian apa ini biasa orang-orang Arab yang duduk seperti ini, kemudian pakai selendang. Nah, selendangnya dikalungkan di sini, ya, kemudian akan diikat seperti ini. Nah, ini ihtiba. Sambil apa baca Quran. Ya, jadi ihtiba ini seperti ini. Ya, ini sudah ini bisa tidur ya. Ya, ini seperti apa? Seperti duduk jadi. Nah, jadi itu ya, tahu ya ihtiba itu apa ya? Ihtiba itu duduk, ya. Dan itu termasuk duduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ihtiba. Namun duduk ihtiba ini dilarang ketika ya mendengarkan khutbah Jumat. Ya, ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ya, ini pakai selendang duduknya seperti ini. Ya, jadi apa? Dengkulnya ini rapat di dada, ya, kemudian pakai selendang diikat baca Quran ini. Wah, ini tenang sekali. Ya, kalau kita lihat orang-orang Arab, orang-orang Yaman ini biasa kemudian apa? Ya, melakukan duduk ihtiba ini. Ya. Dulu saya juga suka duduk ihtiba. Saya punya imamah itu, ya, saya kencang imamahnya kan gitu ya. Ya sudah seperti ini, baca sambil baca Quran kan gitu ya. Nah, ini sudah enak duduknya. Ya, jadi apa? Dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, ayahku melakukan ihtiba, duduk ihtiba itu, dan beliau tidak melepaskan selendangnya hingga menghatamkan Al-Quran. Sekali duduk, ya, diikat itu kakinya, duduk ihtiba, baca Quran, belum pergi sebelum khatam. Masya Allah. Adapun untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat tidak terhitung yang melakukannya. Di antaranya Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan ini kalau kemudian apa? Membaca Quran 1 rakaat khatam. Tamim Ad-Dari, ya, bukan 1 juz ya. Berapa? 1 Quran 1 rakaat. Ya, ini kalau di tempat kita ini kabur semua gitu. Ya, 1 juz saja sudah, aduh Pak Ustadz ya. Kita baca bacaan panjang itu surat An-Naba dari awal sampai akhir aja 1 lembar itu sudah ya pada kecapean orang-orang. Dari Sa'id bin Jubair yang menghatamkannya pada 1 rakaat di Ka'bah. Ya, jadi apa? Tamim Ad-Dari ini dan Sa'id bin Jubair itu menghatamkan pada 1 rakaat di Ka'bah. Masya Allah. Banyak juga yang menghatamkan 1 pekan sekali. Nah, ini. Wah, tadi yang semangat itu. Sehari 4 kali, 1 malam 4 kali, sehari semalam 2 kali, kan gitu ya. Ya, ada yang 1 rakaat khatam, kan gitu. Banyak juga yang menghatamkan 1 pekan sekali. Masya Allah, 1 pekan sekali khatam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, ya, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Banyak juga dari kalangan tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid, Alqamah, dan Ibrahim rahimahullah. Intinya hal tersebut berbeda-beda per orangnya. Ada yang jernih pikirannya hingga dalam waktu singkat dapat memahami apa yang dibacanya. Ada juga yang sibuk menyampaikan ilmu atau lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Maka sebisa mungkin ia menghatamkan Al-Quran tanpa melalaikan tugasnya. Ya, maka maksimal itu bagi orang-orang yang sibuk itu 2 bulan sekali khatam. Ya, 2 bulan sekali khatam. Kita ini Masya Allah udah nggak sibuk, pengangguran ya, 1 tahun sekali kadang-kadang belum tentu khatam kan gitu. Nah, kayak gitu pengen menjadi ahlul Quran. Masya Allah. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk menghatamkannya, hendaklah ia membaca semampunya tanpa melalaikannya ataupun membaca dengan terburu-buru. Yaitu tadi ya, tetap membaca setiap hari, membaca Quran maksimal ya 2 bulan khatam. Mayoritas salaf memakruhkan khataman dalam waktu 1 hari 1 malam. Nah, ini akan kita bahas ini ya. Ya, ada juga ya salafus saleh yang memakruhkan, tidak boleh
ya menghatamkan Quran dalam waktu 1 hari 1 malam. Dalam hal ini terdapat hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari tidak akan paham apa yang dibacanya. Jadi ada hadis ini, nanti akan kita bahas ya. Kita melihat riwayat-riwayat para salafus saleh itu menghatamkan Quran 1 hari 4 kali, 1 malam 4 kali, sehari semalam 8 kali. Bahkan ada hadis tidak boleh kemudian menghatamkan Al-Quran ya dalam waktu kurang lebih dari 3 hari. Artinya apa? Ya maksimal atau minimal itu 3 hari khatam. Ya, sehari tidak boleh, 2 hari tidak boleh. Ini hadisnya seperti itu. Tirmidzi menilai hadis ini berderajat hasan sahih, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, lalu bagaimana? Kita lanjutkan dulu. Adapun mengenai waktu memulai dan baik, kita bahas hadis ini dulu. Ya, Ustadz, bagaimana korelasi hadis ini dengan yang dilakukan oleh para salaf? Tafadhali. Ya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang kemudian mengkompromikan antara hadis ini dengan apa yang dilakukan oleh para salaf. Ya. Sehingga kemudian ya ada ulama yang berpendapat dalam hal ini tidak boleh menghatamkan Al-Qur'an lebih cepat dari waktu 3 hari 3 malam. Ini di waktu-waktu biasa. Ya, di waktu-waktu biasa. Maka hadis la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min thalathin, orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari tidak akan paham apa yang dibacanya, dan tidak boleh menghatamkan Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari. Ya, hadis ini menjadi dalil tidak boleh menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari. Namun apa? Ini kalau di hari-hari biasa. Ya, ini kalau di hari-hari biasa. Namun kalau di hari-hari utama, seperti contohnya di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, maka boleh membaca Quran sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, mungkin ya yang dilakukan oleh salaf ya terdahulu, ya siang 4 kali, malam 4 kali, ini bisa jadi juga dilakukan di waktu-waktu yang mufaddalah, waktu-waktu yang utama. Ya, seperti di hari Jumat boleh membaca Quran sebanyak-banyaknya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini merupakan apa? Siang hari terbaik menurut jumhur ulama. Jadi siang hari terbaik adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Malam hari terbaik adalah apa? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka di waktu-waktu yang mufaddalah ini, fi awqatil mufaddalah, di waktu-waktu yang apa namanya utama, ya ada keutamaan di dalamnya, maka boleh untuk mengkhatamkan Quran ya kurang dari 3 hari. Sehari 1 kali khatam, ya 1 malam 1 kali khatam, maka tidak mengapa. Jadi ini ya, jadi apa? Ada asar-asar dari salafus soleh terdahulu yang mereka menghatamkan Al-Quran bermacam-macam sesuai dengan kemampuan mereka. Yang paling lama berapa? 2 bulan sekali. Yang paling cepat berapa? Ya sehari semalam 8 kali. Yang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Khatib. Ya, itu apa? Sehari semalam 8 kali. Dan ini riwayat yang paling cepat. Lalu bagaimana? Kan ada hadis, Ustaz, ya tidak boleh kemudian apa? La yafqaha man qara'al Qur'an fi aqalla min thalathin. Orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari tidak akan paham apa yang dibacanya. Bagaimana? Ya, apa namanya, mengkompromikan apa yang dilakukan oleh para salaf dengan hadis ini. Nah, bagaimana? Larangan hadis ini ya untuk hari-hari biasa. Ya, untuk hari-hari biasa. Ya,
hari Sabtu, hari Ahad, hari-hari biasa. Akan tapi kalau di fi awqatil mufaddalah, di hari-hari yang utama seperti apa? Hari Jumat, seperti hari Senin, misalnya hari Kamis, ya. Kemudian bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka diperbolehkan untuk membaca Quran sebanyak-banyaknya. Paham ini ya? Baik. Kita lanjut. Adapun mengenai waktu memulai dan mengakhiri bagi yang menghatamkan seminggu sekali. Nah ini, maka kemudian oleh Imam Nawawi disebutkan. Ya, jadi apa? Kapan sih ya ada orang misalnya mau menghatamkan Quran seminggu sekali? Nah, kapan bagusnya memulainya dan kapan ya waktu untuk mengakhirkannya? Terdapat riwayat dari Ibnu Abi Daud dengan sanadnya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memulai awal Al-Quran pada malam Jumat. Ya, tadi apa? Mulai pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Ya, jadi apa? Ini yang Ustadz saya memiliki target, pokoknya seminggu sekali khatam. Maka dimulai pada malam Jumat, ya kemudian apa? Pada malam Kamis selesai. Nah, ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, memulai qiraatul Quran pada malam Jumat dan selesai pada malam Kamis. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Al-Ihya, ya, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang paling afdol ia menghatamkan sekali waktu bertepatan pada malam hari dan sekali waktu bertepatan pada siang hari. Nah, ini menghatamkannya. Ya, jadi selesai menghatamkan Quran ini bagusnya kapan? Malam atau siang? Ya, kata ya Abu Hamid Al-Ghazali, sesekali engkau hatamkan, ya, akhiri bacaan Quranmu itu, sekali hatammu itu di siang hari, sesekali di malam hari. Yang siang, nah ini kalau kemudian pengen menghatamkan di siang hari, yang siang hari bertepatan pada hari Senin, nah, ya, pada hari Senin saat melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau setelahnya. Nah ini ya, jadi maka kemudian apa, kalau kita khataman Quran nih, oh ini mau dikhatamkan kapan ya? Nah bagusnya apa, kalau kita mau menghatamkannya siang hari, maka di hari Senin, ya, di hari Senin saat melaksanakan sholat sunnah fajar. Ya, lalu bagaimana Ustaz? Ya dibaca dulu, ya, maka kemudian apa, pas waktu sholat sunnah fajar disisakan, ya, surat apa berarti? Ya, dari Al-Kafirun misalnya, ya, baca Al-Kafirun, ya, rakaat pertama, rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, An-Nas, ya. Jangan kemudian apa, sisa 5 juz kemudian digunakan untuk sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh, kan gitu ya. Maka kemudian apa, ya dihabiskan dulu, ya, oh ditinggalkan, sisakan 3 misalnya, maka kemudian apa, waktu sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka kemudian apa, diselesaikan atau setelahnya, ya. Sedangkan yang malam hari bertepatan pada malam Jumat saat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib atau setelahnya, ya. Jadi apa, kalau kita ingin menghatamkan Quran di malam hari, maka bagusnya khatamannya kapan? Malam Jumat setelah ba'diyah maghrib, ya, setelah ba'diyah maghrib, ya, antara maghrib dan isya kan berarti, maka kemudian dikhatamkan agar bertepatan dengan awal dan akhir siang, ya, agar bertepatan dengan awal dan akhir siang. Jadi apa, ya, kalau pagi hari apa namanya, agar bertepatan dengan awal dan akhir siang, ya, jadi apa, kalau 2 rakaat sholat sebelum subuh berarti di awal siang. Nah kalau siang di awalnya, kalau menghatamkannya malam di akhirnya, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud dari seorang tabi'in, Amr bin Murrah, ia berkata bahwa para tabi'in sangat suka menghatamkan Al-Quran bertepatan awal malam atau awal siang. Nah, ini para tabi'in itu suka menghatamkan di awal siang, ya, 2 rakaat sebelum subuh atau di awal malam, yaitu apa,
ya ketiga kemudian setelah sholat maghrib. Talhah bin Musrif, seorang tabi'in yang mulia, ia berkata, barang siapa, ini keutamaan ya menghatamkan Al-Quran ya, ini Talhah bin Musrif seorang tabi'in, ia berkata, ini berarti hadis apa ini? Tabi'in yang berkata hadis apa? Ya, hadis maktu ya, karena bukan perkataan Rasul, ini perkataannya tabi'in ya. Kalau wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li sahibi ya wa ma li tabi'in huwal maktu ya. Jadi hadis, kata Imam Baikuni, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan hadis marfu' ya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu', dan hadis yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Nah, ini maka ini Talhah bin Musrif seorang tabi'in yang mulia berkata, ini berarti hadis maqtu' ya. Kalau sahabat hadis mauquf ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baikuni, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, yang engkau sandarkan kepada para sahabat, min qaulin dari perkataan ya, au fi'lin atau perbuatan, disebut dengan hadis mauquf zukin, ketahuilah ya. Jadi apa itu ya, kata Imam Baikuni dalam kitabnya Mustalahul Hadis ya. Maka Talhah bin Musrif seorang tabi'in yang mulia, ia berkata, ini berarti apa? Hadis maqtu'. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu siang ya, ini menghatamkan Quran di waktu siang, para malaikat memohonkan ampun untuknya hingga petang hari ya. Dan siapapun yang menghatamkan Al-Quran pada waktu malam, para malaikat memohonkan ampun baginya hingga pagi hari. Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid. Kenapa kok kemudian ya para salafus soleh itu kalau menghatamkan itu apa ya, lebih suka di awal siang atau di awal malam? Apa jawabannya? Ya, dikorelasikan dengan hadis maktu ini. Apa korelasinya? Supaya doa malaikatnya lebih panjang kan gitu ya. Lah kalau khatamnya itu di awal pagi kan gitu ya. Ya, ketika sholat sunnah fajar khatam ini kan di awal pagi, maka kemudian apa? Malaikat berdoanya sampai datangnya waktu sore. Ya. Begitu juga kalau kemudian menghatamkannya di awal malam, maka kemudian apa ya, ini doanya malaikat itu sampai datangnya waktu pagi. Pak Ustadz, berarti rugi dong kalau kemudian di akhir-akhir kan gitu ya, maghrib jam 6 kan gitu ya, alhamdulillah khatam jam 5:15 kan gitu, atau 5:30 kan gitu. Nah ini nanti didoakan malaikatnya 30 menit saja, ini berarti Pak Ustadz kan gitu ya. Tidak seperti itu ya, akan tapi kemudian apa ya, para salafus soleh kemudian apa ya, apa namanya, lebih suka ya menghatamkan di awal siang atau di awal malam, agar kemudian apa yaitu ya doa malaikat lebih banyak ya kepada dirinya. Darimi dalam musnadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, jika penghataman Al-Quran itu bertepatan dengan awal malam ya itu, nah, ini apa, karena dengan dalil-dalil ini ya, kalau penghataman Quran bertepatan dengan awal malam, para malaikat akan memintakan ampun untuknya hingga pagi hari. Masya Allah. Jadi doanya lebih panjang, doa dari malaikatnya. Dan apabila bertepatan dengan akhir malam, malaikat akan memintakan ampun baginya ya hingga sore hari ya. Jadi apa? Mendapatkan doa yang lebih panjang. Darimi mengatakan riwayat ini berderajat hasan dari Sa'ad. Apa itu hadis hasan? Ya. Apa hadis hasan? Makbul atau enggak? Diterima atau enggak hasan? Diterima. Ya, hasan itu di bawah sahih. Ya. Imam Al-Baikuni mengatakan awaluha sahih wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashudda au yu'al
yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, yang pertama adalah hadis sahih. Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, walam yashudda au yu'al, tidak ada syad dan tidak ada ilah. Ya, kemudian apa? Ya dhabit. Ya, dhabit itu apa hafalannya? Kuat, kemudian adil. Ya, orangnya bertakwa. Ini 5 ya syarat hadis sahih. Ya, di bawah sahih ya ada hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Ya, hadis hasan itu adalah apa? Hadis yang jalur periwayatannya jelas seperti hadis sahih, akan tetapi apa? Khafadabtihi, ya, kedobitannya di bawah dari hadis sahih, sehingga kemudian hadis yang menjadi hadis hasan. Ya, adapun hadis dhaif adalah apa? Ya, hadis dhaif di bawah hadis hasan. Ya, yang kemudian hadis dhaif itu ya hukumnya mardud atau tertolak. Ya, maka wajib ya bagi kita untuk belajar ya dasar-dasar ilmu syar'i secara yang menyeluruh, ya, seperti usul hadis, usul fikih, sehingga ketika kemudian kita mengkaji kitab, ya, kita tahu korelasinya. Ya, kita tahu korelasinya. Oh, ini disebut Tolhah bin Musrib, seorang tabi'in yang mulia, berkata, loh ini kan bukan perkataan Rasulullah, Ustaz, kan gitu ya. Ini hadis apa ini, Mas? Hadis palsu ini, jangan-jangan. Bukan, ini namanya hadis maqtu. Ya, kemudian apa? Darimi mengatakan riwayat ini sederajat, ya, apa namanya, hasan dari ya Sa'ad. Ya, apa itu hadis hasan? Ya, jangan sampai kemudian kita tidak tahu. Diriwayatkan dari seorang tabi'in Habib bin Abu Thabit bahwa ia menghatamkan Al-Quran sebelum ruku. Masya Allah, 1 rakaat sebelum ruku. Ya, siapa? Habib bin Abu Thabit ini khatam Quran. Ya, Ibnu Abi Daud berkata, demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Hambal. Pembahasan mengenai hal ini insya Allah akan dilanjutkan pada bab berikutnya. Masya Allah, selesai ya, bahwasanya inti dari pembahasan kita para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab seorang ya qari, seorang ya penghafal Quran, membiasakan diri dalam membaca Al-Quran, ya. Apalagi kalau sudah dibebani dengan hafalan, maka harus murojaah, ya, harus murojaah. Menghafal adalah bukti cinta, murojaah adalah bukti kesetiaan. Ya, maka perlu dicatat. Ya, bohong orang yang mengaku, oh, aku cinta Quran, tapi tidak setia. Ya, maka menghafal adalah bukti cinta, murojaah adalah bukti setia. Ya, mudah-mudahan antumnya menjadi akhwat-akhwat yang setia. Amin ya robbal alamin. Ya.